Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yaghfir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kepada yang saya hormati, saya muliakan, pada Bapak Ta'mir Masjid, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rusli, dan beserta pengurus Masjid DKM Masjid Al-Iman. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan selalu, dipanjangkan umur dalam ketaatan dan keberkahan di dalam terus berdakwah memakmurkan Masjid Al-Iman. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para guru, guru TPA, para remaja, bapak ibu, hajah dan haji, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, pada keluarga, sahabat serta kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan senantiasa setia untuk menjalankan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipantaskan kelak di akhirat untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjumpa dengan beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita senantiasa untuk bersolawat serta menjalankan sunnah-sunnah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan pagi subuh ini kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, diberi kemampuan, nikmat iman, Islam sehat, dan semua yang ada pada diri kita ini, alhamdulillah. Pada subuh ini kita manfaatkan benar-benar di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan nikmat yang besar, Bapak Ibu,
ketika kita di waktu dingin-dingin, di waktu gelap-gelap, enak-enaknya tidur, kita masih diberi kemauan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Jumat, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sungguh kemuliaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melangkah kakinya pagi-pagi untuk menuju ke masjid, di mana kaki kanannya akan mendatangkan rahmat dan langkah kaki kirinya akan menghapus dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kenikmatan itu harus kita jaga dan terus kita istiqomahkan. Berkumpulnya kita di sini, Bapak hadirin sekalian, dalam rangka talabul ilmi. Karena waktu subuh adalah waktu yang tepat di mana kita masih fresh. Semua kepentingan keduniaan kita awali dari masjid. Ini adalah merupakan hal yang terbaik yang kita lakukan. Bagaimana semalaman kita insya Allah tidak bermaksiat. Begitu mata terbuka yang kita lihat adalah tempat sujud. Langkah kita yang kita tuju pertama adalah rumah Allah. Bayangkan, ini adalah merupakan kebahagiaan yang harus kita terus jaga. Waktu subuh ini adalah merupakan waktu yang bagus untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu kami menghimbau pada diri saya, pada bapak-bapak sekalian, mari jika masih ada punya anak, punya putra, punya putri yang sekiranya masih bisa kita ajak, mari kita gerakkan mereka untuk masjid, bapak ibu sekalian. Karena waktu subuh ini adalah waktu yang tepat untuk mereka. Kita oprak-oprak, bapak ibu. Anak-anak kita itu kita oprak-oprak kalau bahasa saya. Kita bangun harus bisa bangunkan juga anak-anak kita untuk menuju ke masjid. Ini langkah awal untuk mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah untuk menghafal di pagi hari, mudah untuk belajar di pagi hari. Kita sendiri kalau bangun di pagi hari kesiangan, gugup kita ya, bapak ibu dan sekalian. Mana mau kerja, menyiapkan sarapan dan sebagainya. Namun ketika subuh sudah bangun dan kita sudah sholat berjamaah, insya Allah semua akan berjalan dengan mudah, dan insya Allah pula kita akan menjadi orang yang lebih siap untuk menghadapi hari-hari di mana kita untuk menjalankan aktivitas. Berkumpulnya kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri, membekali diri, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi, untuk menyambut sebuah waktu atau untuk menyambut sebuah jadwal yang mana jadwal itu pasti, Bapak Ibu, akan menghampiri kita semua. Kita semua yang hadir di sini tidak akan terlewat untuk mendapatkan jadwal itu, yaitu jadwal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadwal apa? Yaitu jadwal tentang kematian kita. Sebenarnya kita duduk bersama di sini hanya menunggu jadwal ini. Kapan, di mana, dalam waktu apa, kita tidak pernah tahu. Dalam kondisi apa kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan berpikir. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam sholat subuh jamaah, duduk di dalam masjid saling. Alhamdulillah Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid kami ada seorang yang alhamdulillahnya awalnya tidak pernah ke masjid. Benar. Jadi beberapa minggu alhamdulillah karena tipe sakit mendapatkan hidayah rajin ke masjid. Dalam waktu hanya 3 minggu rajin betul ke masjid, memakai tongkat rajin ke masjid. Waktu subuh dan itu berada tidak jauh dari samping saya ketika ruku. Ketika ruku, masya Allah, kita semua jamaah di masjid itu menangis semua. Ketika ruku mengembuskan nafas terakhir, masya Allah. Jadi itu adalah yang semua kita inginkan. Itu adalah merupakan rahmat anugerah dari Allah yang paling besar, yaitu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita pun insya Allah begitu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu dan kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dipastikan
kita akan mengalami sebuah kematian. Sebaik-baik orang untuk menghadapi kematian itu adalah membekali dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur Bapak Ibu yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi takmir masjid, untuk menjadi pengurus masjid, sangat harus disyukuri dan harus terus dijaga keistiqomahan itu Bapak. Di mana setidaknya ada 5 kemuliaan, kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa peduli terhadap masjid. Yang pertama di antaranya adalah dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar, di mana tidak ada naungan itu melainkan naungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia di mana akan mendapatkan naungan di hari yang sangat berat. Di antaranya adalah al-imam adil, imam yang adil. Dan di antara 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang senantiasa terpaut hatinya terhadap masjid. Gelisah dia Pak terhadap masjid. Selalu berpikir terhadap masjid, bagaimana masjid ini agar makmur. Memikirkan bagaimana keadaan ekonomi masjid agar dapat terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya menambah keimanan bagi jamaah. Orang-orang seperti ini yang senantiasa memikirkan masjid, pagi siang sibuk dia artinya memikirkan masjid. Masjidnya sepi, masjidnya tidak makmur. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala telah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari takmir sampai ke marbot, semua itu akan mendapatkan naungan ini. Seorang takmir berpikir bagaimana mensejahterakan daripada masjid, menjadikan masjid pusat kajian-kajian ilmu. Dari sang marbot bagaimana menjaga kebersihan agar jamaah selalu nyaman. Ini akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, insya Allah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah sebagaimana ia mengurus masjid di dunia. Man bana masjidallah Allahu lahu fil jannati mithlah. Barang siapa yang membangun atau peduli terhadap masjid, maka telah akan dibangunkan sebuah rumah yang semisal dengan masjid yang dia urus. Luar biasa, kita hanya menjadi pengurus masjid, sibuk dengan masjid, kalau di akhirat di jannahnya Allah Subhanahu wa taala dibangunkan rumah sebesar masjid yang kita urus. Rumah kita sebesar apa? Rumah kita di dunia ini ukuran berapa kira-kira? Kalau rumah saya kecil, ukuran 3 kamar. Masjid ini sekitar luasnya. Kita akan dibangunkan sebuah rumah yang sangat nyaman di jannahnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita peduli di dunia ini terhadap masjid. Oleh sebab itu istiqomah. Perkara disukai tidak disukai, kontroversi itu sudah biasa. Jangankan kita Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tidak suka. Apalagi kita ini siapa? Kita hanya hamba yang lemah, yang tidak punya apa-apa kecuali hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit kemampuan. Kemudian yang ketiga, kesempatan yang akan diberikan oleh orang yang peduli terhadap masjid, oleh para pengurus masjid, yaitu akan menjadikan amal jariah pada dirinya hingga tidak terputus. Dia terus berpikir terhadap masjid, bagaimana masjid ini akan terus berkembang, pembangunannya terus berpikir. Bayangkan Pak, kemarin Ustaz Fitra menghubungi saya, bisa nggak mengizinkan Ustaz? Dengan wasilah beliau, insya Allah, dengan apa yang disampaikan oleh setiap ustaz yang ada di sini yang mengajarkan ilmu di sini, diamalkan oleh jamaah pun akan mengalir kepada beliau, akan mengalir kepada pengurus-pengurus yang lain. Karena kan sudah memfasilitasi tempat ini untuk menjadi tempat kajian ilmu,
di mana ilmu-ilmu itu insya Allah akan dimanfaatkan, akan diamalkan oleh jamaah sekalian. Ini adalah merupakan kesempatan yang mulia dan berbekal kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan diangkat derajatnya, Pak. Bagi orang-orang yang senantiasa ke masjid, memakmurkan masjid, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kita sholat berjamaah, itu tentunya beda dengan sholat sendiri, di mana pahalanya akan mencapai 27 derajat. Dan ketika kita melangkah kaki, diampuni dosanya. Bayangkan derajat kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita akan didoakan oleh para malaikat. Karena ketika kita berkumpul di dalam suatu masjid, para malaikat akan berkata, wa qulul malaikat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu hatta yamziru wa yajdi. Para malaikat ketika melihat umat Nabi Muhammad SAW berkumpul, berzikir, membahas suatu ilmu, membahas tentang suatu kajian syariat tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat berbondong-bondong berkumpul kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ini yang ada dalam majelis ini, dan rahmatilah mereka semua hingga mereka keluar dari majelis sehingga berhadas atau berhadas. Jadi selama kita duduk di tempat ini dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmat daripada Allah itu akan terlimpahkan, akan tercurahkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membekali diri kita dengan bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah, kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus menjadi hambanya yang berhambanya takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita kembali kepada Allah, kita akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Beberapa hari yang lalu kita telah merayakan namanya Hari Raya Idul Kurban. Alhamdulillah di sini ada kurban ya, baik. Itu adalah merupakan ibadah yang besar. Aid maka itu kembali. Kenapa disebut dengan Aidul Kurban? Aid kembali. Kurban itu mendekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang berkurban itu adalah merupakan langkah besar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kembali kepadanya. Kembali kepada Allah, kurban mendekat kepada Allah. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ketika wafat, kita harus mendekat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita menjadi orang yang husnul khatimah, tapi selama hidup kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenapa kembali kurban mendekat? Tidak hanya ritual menyembelih hewan kurban saja sebenarnya, ada makna yang tersirat dan sangat dalam di dalamnya. Hei, hambaku, sebelum kamu kembali kepadaku, mendekat dululah kamu padaku, agar kamu menjadi husnul khatimah. Karena kita semua ini tidak menjamin kita wafat dalam keadaan rahmat Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nauzubillah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita mendekat. Nah, ini adalah merupakan proses kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemarin kita menyembelih hewan kurban, itu ada pengorbanan kita untuk mendekat kepada Allah dengan tetesan darah yang keluar dari hewan kurban yang kita potong itu kita berniat membuang semua sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Karena untuk mendekat kepada Allah itu tidak bisa kalau sifat kita masih ada sifat kehewanan. Jika dalam diri kita masih ada sifat kebinatangan, tidak bisa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sayang. Ketika hati kita kotor, dengki, iri, hasad, kita serakah, kita jahat pada tetangga, zalim pada orang lain, mungkin nggak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab kita memotong, Bismillahirrahmanirrahim, tetesan darah pertama itu adalah merupakan niat kita untuk menggugurkan, menghilangkan semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri.
Nah setelah hewan kurban, apa yang kita baca? Ini wajahmu. Makanya ketika memotong hewan kurban itu kan kita dianjurkan menghadap kiblat, membaca ini wajahku, wajah dia dari pasar samawati wal ardh, akan muslimah wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika. Setelah kita membuang sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita pasrahkan diri kita pada Allah. Kita serahkan semua sholat, ibadah kita, hidup dan mati kita, dan kita buang, tidak ada kesyirikan dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Itu baru proses itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang kemarin diberikan kemampuan untuk berkurban. Atau kita semua tidak diberi kemampuan untuk berhaji. Karena ada proses mendekatkan diri kepada Allah itu di bulan Dzulhijjah itu ada 3. Ada yang benar-benar didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah haji. Ibadah haji itu panggilan Allah untuk mendekatkan hambanya kepada diri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ia berada di Ka'bah dengan sedekat-dekatnya agar supaya apa? Supaya ia benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu. Puncak daripada haji adalah Arafah. Di mana Arafah? Mencari pengetahuan kepada Allah. Arafah itu mencari pengetahuan kepada Allah. Jadi ketika di Arafah itu kan dianjurkan untuk merenung, berzikir, muhasabah diri, mencari jati dirinya agar dia tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa man Arafah nafsah, faqad Arafah. Barang siapa mengetahui akan jati dirinya, maka dipastikan dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Makanya ketika di Arafah merenung, muhasabah, berzikir, ya Allah, selama di Indonesia, selama di dunia, apa yang sudah saya lakukan ya Allah, begitu banyak dosa. Di tempat ini merenung, membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dilakukan ketika berhaji itu tidak jauh beda ketika kita berkurban. Orang ketika mau berkurban, menyiapkan hewan binatangnya, dia dianjurkan untuk tidak memotong anggota tubuh. Begitu pula dengan haji, ketika memakai kain ihram, kita dilarang untuk memotong daripada bagian dari yang ada pada tubuh kita. Begitu pula. Kemudian ketika sa'i, ketika melempar jumlah apa yang dikatakan? Ini Pak, sama dengan orang berkurban. Makanya bersyukur Pak, yang tidak berhaji tapi bisa berkurban. Ketika melempar jumlah apa yang dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ketika melempar jumlah itu tidak memiliki mana yang tersirat di dalamnya. Kalau dulu Nabi Ibrahim melempar setan, ketika kita sekarang melempar sifat-sifat kesetanan yang ada pada jiwa kita, membuang sifat-sifat setan yang ada pada jiwa kita. Karena pada prinsipnya kita ini semua memiliki sifat kesetanan, memiliki sifat kehewanan. Makanya ketika melempar jumlah, Bismillahirrahmanirrahim, kita buang sifat-sifat buruk yang ada di diri. Oleh sebab itu ketika melempar jumlah selesai sama dengan yang diucapkan, siapa yang diucapkan? Ini wajahku wajah dari pasal samawati wal ardh, alaikum muslimah wa ana musyrikin. Ketika melempar jumlah selesai kan kita menghadap Dia, menyerahkan hidup kita, ibadah kita, sholat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu proses yang pertama mendekatkan diri kepada Allah melalui haji dan hijrah, kemudian yang kedua melalui hewan kurban. Ya Allah, saya belum bisa berhaji, tidak mampu. Ya Allah, saya belum bisa berkurban karena uangnya tidak cukup. Bayar SPP anak, kalau saya bayarkan kurban anak saya pasti nanti dapat tegur dari sekolah. Ya Allah, kalau saya berkurban, motor saya nanti ditarik leasing, ada yang dibayar. Ada satu kesempatan sebenarnya kemarin, kalau kita tahu, untuk mendekatkan diri puasa di hari Arafah. Gimana bos satu hari di 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa kita tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ada proses yang sangat mudah. Islam itu sangatlah mudah ketika kita memahami. Cuma itu sudah lewat, maka beristighfarlah, bertobatlah yang kemarin
belum bisa berhaji, belum bisa berkurban dan tidak berpuasa. Kesempatan apa lagi yang kita ambil? Begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mampu memahami semua apa yang ada dalam ajaran Islam, ketika kita tidak mampu mendengar apa yang disampaikan, tidak mampu hati kita menyerah daripada ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak lebih hina daripada hewan yang kita sembelih. Karena manusia itu ketika tidak menggunakan hati nuraninya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan mata penglihatannya, dia akan lebih rendah daripada binatang yang dia potong. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini kisi-kisi, Pak. Kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-A'raf dikatakan, sungguh ini pemberitahuan, penduduk daripada neraka itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Ini kisi-kisinya. Berarti kita ini calon penduduk neraka. Qulubun la yafqahuna biha. Siapa mereka itu yang hatinya tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah, hatinya tidak mampu berpikir kepada ayat-ayat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya mati, hatinya busuk, hatinya buruk, hatinya jelek. Qulubun la yafqahuna biha, tidak mempergunakan hati nurani dengan sebaik-baiknya. Qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kemudian siapa lagi? Yang diberi penglihatan, matanya bisa melihat, tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melihat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di depan rumah saya ini ada masjid. Ya Allah, kelihatan itu menara masjid. Kenapa saya tidak mampu untuk melangkah ke masjid? Tidak digunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah. Walau dia punya telinga, Pak. Kita punya telinga, tapi telinga ini kita tidak menggunakan sebaik-baiknya untuk mendengar daripada kalam-kalam Allah, tidak mendengar daripada nasihat-nasihat syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar adzan di masjid yang ada yang tahrim, kemudian adzan, kita pura-pura nggak dengar. Asik kita dengan selimut kita, asik kita dengan gadget HP kita. Ini termasuk punya telinga, tidak dipergunakan telinga untuk mendengar kalimat-kalimat Allah. Walahum udhun la yusna ulaika kal'anan bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maka mereka itu sungguh lebih rendah daripada binatang ternak, bahkan lebih rendah dari lebih rendah dari binatang, bahwa lebih rendah lagi. Rendah dan rendah sangat. Ketika hati kita mati, mata dan pendengaran kita tidak peduli dengan syiar-syiar Islam, kita diklaim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sangat hina, bahkan lebih hina daripada hewan. Kalau hewan kurban kemarin yang kita potong, Pak, setelah kita potong, kita putih, dagingnya bermanfaat untuk umat. Bagi-bagi kita menikmati kan kemarin, Pak, ya. Tapi kalau kita wafat, apa yang bisa kita berikan pada umat? Kecuali kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam selama kita hidup di dunia. Kesempatan yang terbaik bagi semua kita untuk ambil bagian untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat untuk umat ini, sehingga kita tidak termasuk daripada golongan yang disebut oleh Allah itu penghuni daripada surga dan lebih hina daripada binatang. Kemudian di dalam mempersiapkan bekal kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada prinsipnya kita semua di sini sama-sama sedang menenun kain kafan yang akan kita persiapkan menemani kita di alam kubur.
Kita sama-sama sedang menenun lah. Ada di antara kita yang menenun dengan kain sutra, kain kapan menenun dengan sutra sehingga dapat menjadi teman di alam kubur, lembut dingin, yaitu menenun dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang saat ini sedang menenun kain kapan untuk kita persiapkan menemani kita di alam kubur dengan kain kain yang kasar apa namanya? Dengan benang yang sangat kasar. Ketika kita pakai itu panas gerah, yang nggak jauh dengan kaos partai. Kalau kita pakai kan kasar, panas. Itulah itu kita sedang menenun keburukan-keburukan, menanam keburukan-keburukan selama kita hidup. Mau pilih yang mana? Mau kita menenun dengan kain sutra, dengan perhiasan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal-amal kita. Istri kita tidak mungkin menemani kita nyampe ke alam kubur. Suami kita tidak mungkin menemani kita hingga ke alam kubur. Harta kita tidak akan menemani sampai kita ke alam kubur. Hanya harta yang kita infakkan, anak yang kita didik dengan keimanan dan kesolehan, yang itu dan amal-amal yang kita lakukan yang akan menemani kita semua di dalam kubur. Oleh sebab itu, mumpung kita masih diberi kesempatan dan kesadaran, mari kita siapkan diri kita dan kita persiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kita ini kan kadang-kadang miris ya, masih sini isinya kan kita yang usianya udah di atas 45, 50 gitu. Masjid itu rata-rata kan usia minimal saya ini, Pak. Kalau saya usianya baru 46, masih muda, Nabi gitu. Rata-rata masjid ini kan di mana-mana usia-usia segitu. Kemana Pak anak-anak remaja kita? Kemana anak-anak kita? Padahal semua kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin terhadap anak-anak kita. Kulukum ra'in wa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setiap diri kita akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita daripada api neraka. Oleh sebab itu mulai besok kalau bisa subuh kita gerakkan anak-anak kita. Karena waktu subuh ini sangat yang bermanfaat baik kesehatan, apalagi sebelum subuh kita mandi. Ini pengalaman pribadi, alhamdulillah Pak, beberapa tahun yang lalu istri saya itu tidak bisa gerak satu tangannya. Saya tidak ngerti ilmu kedokteran, cuman saya pernah dikasih tahu dulu sama kiai saya, kalau kamu mau sehat pada santri-santri itu sebelum sholat subuh pada mandi ya. Mandinya itu kalau bisa dari bawah katanya, dari kaki bawah, dari setiap pergelangan kaki kemudian di atas, karena mandi itu tidak boleh sebenarnya dari atas, dari bawah, bertahap. Ketika istri saya itu kaki tangannya tidak bisa bergerak, saya teringat nasihat istri itu. Jadi setiap setengah 4 istri saya suruh mandi, menggigil Pak, mau sekarang. Tapi rutin alhamdulillah nggak sempat saya bawa ke dokter, alhamdulillah. Itu di antara manfaat daripada mandi subuh. Wallahualam ilmu kedokteran saya bukan dokter, tapi itulah yang saya praktekkan. Kemudian untuk anak-anak, ketika mandi sebelum subuh, insya Allah dia menjadi anak-anak yang cerdas. Dia siap menghadapi pelajaran di sekolah. Dan ini pula alhamdulillah, saya bangunkan anak-anak saya itu pas 4 jam bangun untuk mandi. Dan alhamdulillah, insya Allah ini bukan riak, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua harus bermanfaat. Jadi setiap subuh, setiap jam 4 itu kita suruh mandi. Istri saya mengajarkan ngaji untuk murojaah, ajak ke masjid. Alhamdulillah. Dua-duanya alhamdulillah sudah habis Quran 30 juz. Yang satunya 27 juz, yang satunya alhamdulillah sudah cukup. Sudah sekarang saya mengambil sanad asal Islam. Ini berkah daripada subuh. Mari kita praktekkan di rumah. Ini mungkin tidak diajarkan dalam kitab-kitab apapun, tapi ini sangat bermanfaat. Cuma kita pikir secara logika. Ketika subuh kita sudah siap, mandi, kita siap seger. Pagi itu enak. Tapi kalau kita bangunnya kesiangan, jam-jam baru bangun, males kita mau. Ini adalah salah satu manfaat.
Insya Allah kalau kita praktekkan akan bermanfaat kepada kita semua. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, kembali bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah jadwal yang pasti akan hadir pada diri kita, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang kembali dalam keadaan husnul khatimah. Kita senantiasa menjaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kita senantiasa menjaga hati. Kata Rasulullah, takwa itu ada di sini, Pak. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini Rasulullah. Takwa itu ada di sini. Kenapa? Tapi sebenarnya takwa itu tidak terlihat dari segi fisiknya saja. Kadang-kadang orang itu fisiknya kelihatan orang yang alim takwa, Pak. Tapi masya Allah kelakuannya, Pak, banyak. Orang yang alim kelihatan fisiknya, tapi ternyata kelakuannya banyak yang menyimpang. Oleh sebab itu takwa itu ada di dalam hati. Insya Allah kalau hatinya bersih, hatinya suci, hatinya tidak ada sifat-sifat syirik, musyrik, dalam hatinya tidak ada iri, dengki, hasad, yang insya Allah perilakunya pun akan baik. Oleh sebab itu mari kita senantiasa berupaya untuk menjaga daripada hati kita, untuk membersihkan daripada hati-hati kita. Ayo hadirin, Rasulullah SAW di samping berpesan kita untuk menjaga daripada hati-hati kita, senantiasa kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuatan sedikit pun bagi kita melainkan semua itu adalah datangnya daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang tadi awalnya kelihatan soleh, ibadahnya luar biasa, karena tidak menjaga istiqomah dalam wafat dalam keadaan husnul khatimah. Namun tidak sedikit pula di antara manusia yang tadinya dia kelihatan tidak pernah taat pada Allah Subhanahu wa taala, namun di akhir hayatnya menjadi hambanya yang taat atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semua itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu senantiasa berdoa, kita harus panjatkan untuk memohon daripada untuk menjaga kebersihan hati kita. Rasulullah pernah mengajarkan satu doa ini untuk menjaga diri kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani wa min syarri mani. Ini yang paling berat. Jadi kita selalu berdoa, ya Allah jaga lisanku, jaga pendengaran, jaga hatiku, dan jaga kemampuan. Syahwat maksudnya, jaga syahwat. Karena banyak orang nampak berilmu, nampak alim, tidak mampu menjaga syahwat. Sebab itu mari kita nazamkan doa-doa ini untuk menjaga daripada diri kita. Saya kira itu untuk sementara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk semua. Jika bapak-bapak ibu hadirin sekalian ada mungkin yang ditanyakan, jika saya mampu menjawab saya jawab. Jika tidak PR buat saya, mungkin nanti jawaban itu akan saya titipkan kepada Ustaz Yas atau Ustaz Rafi, karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi tidak salah masjid ini mengundang daripada Ustaz Yas atau Ustaz Rafi. Alhamdulillah, Mesir yang sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, rumah itu. Nah, maksud saya, surga itu luasnya kayak mana? Sekalian sama neraka kan, Ustaz. Jadi saya pulang bapak saya kalimat Ustaz itu buat saya rumah di surga. Mau izin Ustaz, bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngirim kalau muslim sudah punya rumah. Saya di emperan neraka ya Pak ya. Masya Allah. Jangan khawatir Pak. Kata Rasulullah ini. Innama ya'muru masajid Allah. Ini Allah langsung. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muttaqin. Ini ayat untuk siapa? Untuk semua, untuk jamaah, untuk orang-orang yang senantiasa di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana. Sungguh hanya orang-orang berimanlah yang memakmurkan masjid. Ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ia mendirikan sholat. Ia membayar zakat. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk Allah itu apa? Petunjuk Allah itu surga. Jadi semua yang kita lakukan berpotensi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas. Amin pun kalau nggak ikhlas ya nggak dapat petunjuk. Kemudian Rasulullah bersabda, jika kalian melihat seseorang yang sholat berjamaah di masjid, maka pastikanlah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk masuk surga itu cuma satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir bagi kita. Karena orang yang berjamaah ke masjid itu tadi termasuk orang yang terpaut hatinya terhadap masjid. Kalau hatinya tidak terpaut kepada masjid, nggak mungkin dia ke masjid. Itu tadi, dia termasuk golongan daripada warajulun qalbuhu, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Kalau kita cuek kepada masjid, pasti kita tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi jangan pernah khawatir bahwa semua yang memakmurkan masjid secara global, secara global barang siapa yang memakmurkan masjid akan mendapatkan dari catatannya Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas. Luasnya surga dan neraka tidak sebanding dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan luasnya bumi pun tidak terpikir lagi. Bahkan luasnya wahalan itu kita tidak mengetahui apa luasnya wahalan itu. Apalagi luasnya jannah, luasnya neraka. Tak berujung. Ada di padang mahsyar itu tak berujung. Padang mahsyar itu tak berujung. Tak tahu mana ujungnya. Dalam keadaan gelap. Tak bisa melihat yang lain-lain. Yang bisa melihat hanyalah orang beriman dan orang beriman. Ditunjukkan dia apa? Alangkah sulitnya ya malaikat itu memilah-milah umat melihat. Mana ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi ini. Tidak apa-apa. Umat Nabi Muhammad itu yang paling istimewa, yang paling bercahaya sesuai dengan air wudhu yang ada yang menempel pada tubuhnya, menempel dari wajahnya. Jadi tidak sulit. Meskipun pada masa itu jangan dibayangkan pada masa itu seperti ini. Arab Saudi pada masa hamparan panas itu. Pada masa gelap gulita panas, katanya matahari yang hanya sejengkal gelap kulit. Yang membedakan apa? Mana umat Nabi Muhammad dalam mudahnya Rasulullah itu mencari kita apa? Ketika kita ada kegelapan, kita pegang HP, kita pegang senter. Yang tidak pegang senter, saya teriak. Yang membedakan air wudhu, sama saja luar biasa. Jadi jangan khawatir ketika kita semua lakukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita berpotensi untuk masuk jannahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjaga keikhlasan dan terus istiqomah.
Jadi takmir tidak menjadi takmir, ngurus dan menjadi ngurus bukan alasan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi takmir, menjadi pengurus masjid nggak mesti ustaz. Siapapun dia, ketika memiliki keistiqomahan dan komitmen terhadap dakwah, boleh menjadi takmir. Justru kalau tapi apa pengurus masjid itu ustaz semua kayak rokok. Karena saya pernah dapat keluhannya, Ustaz, masa depan saya ini yang khutbah maunya takmir terus, Pak. Yang khutbah maunya takmir terus karena ada amplopnya. Ustaz, tempat kita ini kita juga bisa undang Ustaz keluhan. Karena yang untuk maunya takmirnya terus. Karena banyak Ustaz di situ. Dianggapnya proyek. Ustaz, di tempat kami mau jadi takmir rebutan. Kenapa? Karena lingkungan itu kan sering mengundang riungan gitu ya. Jadi kalau riungan itu dapat BC-nya 2, yang mediasi minta dapat BC 2, dapat amplop. Jadi kalau pengurus masjid Ustaz semua itu biasanya malah tidak jalan. Maka bersyukur. Kadang Ustaz kerja sih Pak mau nyapu-nyapu. Jadi harus kalau sekolah semua punya boleh. Yang penting kita ikhlas, terserah orang mau suka dan tidak suka. Karena Rasulullah Allah pun ada yang tidak suka, kan ya? Allah pun ada yang tidak suka. Apalagi lagi kita ini siapa? Wah, jadi itu kira-kira Bapak. Monggo ada yang lain yang boleh. Ngomong, artinya kita diskusi kehidupan sehari-hari terkait dengan jadwal Allah yang namanya kematian. Namun saya akan bercanda dengan banyak. Kita mati Ustaz tentang istri kita, jangan mati dan tidak mau menemani. Kecuali amal ibadah. Nah, saya ini punya istri, mungkin kita sayang ketemu nggak kita di surga. Kita dikubur kita nggak ketemu. Di dunia kita orang masih sayang. Ketemu nggak Ustaz? Karena ada bidadari gitu. Istri kita di mana? Sayang kita kalau ketemu di surga. Sungguh saya ada bidadari yang sungguh saya bercanda. Ini partai tak mohon Ustaz. Ini untuk istri saya naik itu Ustaz. Menjadi Ustaz. Terima kasih. Di dalam surga insyaallah disediakan bidadari dan pangeran. Jadi ibu-ibu pun disediakan pangeran. Jadi jangan GR kita itu dapat bidadari aja, jangan GR. Ibu-ibu akan dapat pangeran. Berapa? Kapan kita dapat bidadari dan kapan ibu-ibu dapat pangeran? Ketika sang suami mendapatkan pangeran, dia memiliki istri yang tidak bisa menjadi ratu. Selama hidup di dunia istri tidak bisa dididik, Pak. Sudah kita arahkan, sudah kita didik, sudah kita bina dengan berbagai macam yang kita mampu, istri kita didik, tapi tetap aja melawan pada diri. Tetap aja, dan kita tidak ridho, itu tidak akan menemani diri kita. Tapi dengan catatan kita sudah benar-benar melaksanakan kewajiban kita terhadap istri. Kita benar-benar seperti istrinya daripada Nabi. Nabi Lut, istri Nabi Lut. Indonesia yang masuk surga Nabi Lut aja. Istrinya nggak masuk surga karena dia mendukung daripada seks homoseksual, tidak bisa dididik. Tapi ketika istri kita, masya Allah, taklim itu taklim, dengan kita hormat, dengan kita tawadhu, kajian soleh, istri kita itu akan menjadi ratunya tua, sehingga kita tidak tergiur lagi dengan ratu yang lain. Nah, kita ada di suatu tempat, kita memiliki ratu yang paling cantik, Pak. Nah, situ ada daya-daya yang kecantikannya tidak secantik daripada istri kita. Kita pilih mana? Bayangannya seperti itu. Istri kita akan dijadikan ratu, ratu. Begitu pula ibu-ibu.
Suaminya ibu itu akan dijadikan pangerannya dari para pangeran. Tidak. Karena pamerannya lebih perkasa, Pak. Pamerannya lebih tambah lebih perkasa. Oleh sebab itu kita sama-sama mendukung untuk jalan di jalan kesolehan menuju daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan soleh sendiri, Pak. Kita ini jangan soleh sendiri. Begitu pula, Pak. Orang tua ini kan kebanyakan egois, soleh sendiri. Kita sholat, anak kita nggak sholat kita cuek. Nah itu berat juga, Pak. Dan kita jangan lihat juga dengan ibadah kita, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ya. Kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang kita pimpin. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Istri bertanggung jawab terhadap kehormatan keluarga. Anak pun akan dituntut dia bertanggung jawab atas kehormatan kedua orang tua. Jadi kita akan saling menuntut di akhirat ketika kita tidak mampu di dunia ini menjalankan syariat Islam secara bersama-sama. Idza ja'a as-sa'a yauma yaqulu al-mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Kita semua nanti akan lari dari diri kita. Anak akan lari dari ayah, anak dari anak, sahabat lari dari sahabatnya. Anak saat takut untuk saling tuntut. Ketika kita saling mengingatkan, insya Allah. Pastilah saya sendiri saya mengingatkan bapak-bapak, insya Allah saya bebas dari tuntutan jamaah. Bapak-bapak hadir di sini, insya Allah terbebas daripada tuntutan, daripada mencari. Semua kita akan lakukan. Itu insya Allah kita sesuai dengan rel akan berkumpul di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan ridho dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, Pak. Gimana? Belum ya? Israf ya? Israf 0559 6616. Ibu-ibu mungkin satu silakan. Kalau ada kita tutup dengan doa ya. Cukup ya Bapak Ibu. Mari kita sejenak biar penuh dengan keberkahan ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menadahkan tangan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'am. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimati. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul untuk menuntut ilmu daripada syariat-syariat Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kecil, dosa besar, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah dosa-dosa yang kami sembunyikan maupun dosa yang kami lakukan saat terlalu. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Jika mereka sudah tiada, maka ampunkan. Ampunkanlah semua dosanya, ringankan siksa kubur, hindarkanlah siksa kubur. Sungguh ibu kami begitu banyak jasa kepada kami. Jadikanlah setiap hembusan nafas kami, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, setiap sholat kami, setiap sedekah kami, jadikanlah amal jariah buat ibu kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ayah kami yang sudah wafat. Teman-teman surga ya Allah, jadikan setiap ibadah langkah gerak kami jariah buat ayah kami, karena ayah kami telah berjuang menghidupi kami mencari nafkah. Ayah kami memperlakukan segalanya untuk memenuhi pendidikan. Ya Allah, maka jadikan mereka kedua ahli surga. Jadikanlah istri-istri kami, suami-suami kami, istri yang soleh ya Allah, suami yang soleh ya Allah, suami yang dapat memimpin kami hingga jannah Allah.
Ya Allah, ya Rabbana kepadamu Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleh, ya Allah, anak-anak yang qurrata a'yun, ya Allah, anak-anak yang akan menjadi kami di dunia dan di akhirat hingga menjadi sehingga menjadikanlah mereka menjadi wasilah untuk kami masuk surga berjamaah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شير الفاتحة الحمد لله رب العالمين يا رب صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Ada baiknya datangnya dari saya, ada salah, ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kurangnya datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf daripada Allah saya pun. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.